Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Guru Kepala Sekolah SD Negeri Pilangsari, Kecamatan Wonosalam, yang kami hormati rekan dewan, rekan-rekan guru SD Negeri Pilangsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Amin Surona SPD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari Allah dan rahmat. Amin amin ya Allah. Acara hari ini diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 oleh Bapak Amin Surona SPD diawali nanti dengan pembukaan, sambutan kepala sekolah, presentasi dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka dengan bacaan umul kita bersama-sama. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala SD Negeri Pilangsari kepada Ibu Mukhayyarah SPD SDMPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta Bapak Amin sebagai calon penggerak dari SD Negeri Pilangsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana di siang ini kita bisa berkumpul di acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 oleh Bapak Amin Surona dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka mendukung program calon guru penggerak, di mana calon di sekolah kita ada salah satu guru kita yang menjadi calon guru penggerak. Beliau adalah Bapak Amin Surona yang kali ini akan mendiseminasikan apa yang didapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak Amin, nanti apa yang panjenengan dapat selama pendidikan bisa panjenengan keluarkan di sekolah bersama teman-teman, sehingga praktek baik yang panjenengan dapat bisa diikuti oleh teman-teman semua, sehingga sekolah kita akan menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah kita tahun ini ada satu, yang tahun kemarin satu, dan semoga tahun depan lebih banyak lagi. Demikian dari saya, semoga ini bermanfaat Bapak ini untuk Bapaknya pribadi, teman-teman juga dan sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah diseminasi budaya positif oleh calon
pada kesempatan kali ini saya menyampaikan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk pada siang hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit gambar. Ya. Tujuan kegiatan pada kali ini yaitu peserta dapat memahami dan menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan penerapannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian, tujuan selanjutnya adalah peserta dapat menganalisa, merefleksikan secara kritis penerapan budaya positif dan mengembangkan kebutuhan sosial dan budaya. Mohon izin untuk menampilkan video. Ini video yang kami buat. Jadi bisa dilihat dari tampilan dari kegiatan yang saya lakukan di SD Bangsa. Dari mulai awal dari tujuan singkatannya dulu. Jadi latar belakangnya, jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan. Saya melaksanakan praktisi dari segitiga restitusi. Salah satu sampel dulu satu orang anak ya, di mana ini kebetulan Mas Yajimin itu ada suatu salah yang tidak mengerjakan bagaimana caranya dengan hasilnya ya, nanti
kedisiplinan di sekolah kita. Salah satunya adalah melaksanakan upacara dari sini juga kita melaksanakan upacara hari nasional. Saya kembali lagi ke pertemuan kita. Maaf tadi ada sedikit nama itu. Habis komunikasi itu tadi ada tugas dari teman yang saya download itu Bapak Ibu. Saya perhatikan dan salah satu dari budaya ini mungkin dari video yang saya sampaikan ada umpan balik, kita umpan balik dari Bapak Ibu Guru SD di sana. Mungkin ada kelebihan dan kekurangan. Monggo dari Pak Mujo, Bu Jenny, Fania, Musli, Bu Endang atau Fitri. Terima kasih. Ada kebiasaan setelah Asma Husna yang kita lakukan juga Pak, menyanyikan Indonesia Raya. Itu mungkin tadi di BPPT-nya belum terlihat. Jadi mungkin bisa diperhatikan dengan yang anak DJ di depan, foto dan dengan beserta kalau hanya suara kan bisa diberikan dengan video, juga bisa diberikan dengan anak yang memimpin DJ di depan. Karena itu belum kita lakukan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah Asma Husna. Mungkin ada umpan balik dari teman-teman referensi yang kita bahas dari ini. Memang banyak hal yang kita temukan bahwa tadi masukan dari Ibu Dewi, terima kasih. Yang jelas tadi ada suatu permasalahan di sini. Saya sendiri yang mengalami. Jadi seorang guru ada suatu kesalahan ini masuknya di budaya positif juga. Mungkin ada dari teman-teman bisa memberikan umpan baliknya. Jadi ada salah satu anak tadi yang berbuat kesalahan. Apakah saya sebagai seorang guru sudah menampilkan terbaik untuk anak saya? Apakah saya memang pantas untuk bisa menyampaikan bisa memberikan solusi atau masalah yang diperbuat anak kita jika mengalami kesalahan tersebut? Monggo dari Bapak Ibu, silakan. Jadi kasus tadi dan beda monggo. Ini saya mau tanya, tapi ada umpamanya
ada anak-anak kita kan ada yang sekolah sila desa. Ya, anak itu salah satu umpamanya namanya Izen. Izen itu kalau di sekolah madrasah itu suka menemui temannya. Kemudian kalau pagi itu lapornya sama saya. Terus bagaimana yang nanti kita lakukan untuk mendapatkan solusi permasalahan tersebut? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Untuk solusi yang mana ketika ada yang memukul ini kan sudah salah satu permasalahan. Dari permasalahan tersebut kita tentu saja menemukan hal yang baru, di mana di dalam guru gerak itu ada kontrol. Jadi kalau kita bisa melihat kontrol si anak, jadi kalau dia dari kekurangan anak itu kita bisa lihat secara langsung. Dari kita sendiri sebagai seorang guru, kita bisa menempatkan diri di mana kita sebagai teman atau dalam hal kita pelajari murid jauh ke depan itu kan suatu permasalahan yang kita selesaikan secara keluarga. Dengan cara apa? Ya dengan segitiga diskusi tadi. Mengontrol diri kita sendiri, bagaimana seorang guru menempatkan bisa memberikan masukan yang baik kepada anak didik kita, tidak harus keras suara kita, dengan lembut, dengan perlakuan yang baik. Tentu saja anak tersebut akan merasa diperhatikan. Itu salah satunya begitu indah. Jadi kalau misalnya kemarin ada masalah sedikit saja, mungkin dari kelas 6 atau kelas 5, ini kalau sebagai guru kita melihat dari konsep LHD, biasa di kantor itu guru sebagai penutur anak. Jadi kodrat alamnya itu terbentuk sendiri. Jadi anak kita, kalau kita menjadi baik, memberikan kebaikan kepada anak kita, tentu saja anak kita akan mau menjadi umpan balik yang baik juga bagi kita semuanya. Ya kita melakukannya ya dengan sedikit demi sedikit, dengan langsung. Terkadang kita emosional sekali kalau melihat anak kita nakal. Tapi dengan kita sabar, insya Allah akan menjadikan masalah itu selesai. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Makanya ini yang saya maksudkan itu yang harusnya bertanggung jawab ustaznya di madrasah atau kita sendirinya di stasiun. Saya menang. Dari yang disampaikan Bu Indah kaitan dengan laporan anak, kaitan dengan tempat dari suatu permasalahan anak dalam bersosialisasi dengan temannya, misalkan di tempat madrasah. Karena kita sebagai guru sama-sama juga di madrasah juga guru, sifat anak kecil itu terkadang sifatnya melapor ke siapa saja. Ke si guru, kalau menurut saya ya tetap untuk mengetahui dari permasalahannya, ya kita tetap memberikan hal yang baik, contoh-contoh yang baik itu bagaimana yang bisa dilakukan anak agar bisa bertingkah baik apabila dalam melaksanakan bertindak kurang baik dari laporan itu, tetap kita memberikan contoh yang baik. Dan juga tadi budaya-budaya yang baik yang bisa ditampilkan dari Pak Amin, salah satunya dari permasalahan siswa mengenai terlambat, kemudian mencari tahu, kemudian bagaimana anak itu terlambat, kemudian dan anak itu menyadari terlambat
lambat, seharusnya bagaimana itu sudah baik, tetapi mungkin bisa ditampilkan hal-hal yang baik lagi di sekolah kita, ya contoh-contoh yang sederhana misalkan kemudian mengambil sampah atau memungut sampah, hal-hal kecil seperti itu termasuk kegiatan positif bisa ditampilkan secara keseluruhan, karena sesuatu yang kecil yang baik itu pastinya nantinya akan menjadi baik. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada dari rumahnya atau dari itu sudah kita dapatkan hari ini, kita sudah dapatkan untuk budaya positif sama tamunya lagi, masukan dari masukan dari berbeda atau Pak Mansur. Ini sebetulnya saya mau izin tapi mau lihat video yang tinggalan tadi tidak. Jadi kita tadi ada salah satu mewakili dari buatan dari kami untuk bisa menampilkan salah satunya. Monggo. Tidak ada. Ya, kita lanjutkan di bawah ini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sebelum saya tampilkan slide-nya, ini kita coba bermain peran dengan baik. Oke, Bapak Ibu, mohon izin. Ini salah satu sebuah kasus mungkin dari teman-teman di sini nanti mohon ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa. Ini salah satunya kita bermain peran. Kita ambil salah satu kasus begitu, bagaimana cara kita menyelesaikan. Ya mungkin kalau Pak Jonya jadi guru, mungkin Bu Fitrinya jadi guru, atau Bu Pak muridnya, Bu Fitrinya bisa jadi guru, atau Bu Devi mungkin bisa. Pas, saya kerja. Ya hari ini kita mencoba untuk budaya positif. Iya, sambil berdiri kita ambil sambil sampel saja, satu saja. Suatu permasalahan mungkin yang kita alami setiap hari. Mungkin bisa juga anak terlambat begitu sekolah, ya. Bisa juga tidak mengerjakan tugas, atau juga bertengkar dengan temannya. Silakan, pokok mungkin jadi gurunya adalah Pak Arjo. Tepuk tangan kita semuanya. Kita berhasil. Oh iya. Dolanan setip, Jadi kita contohkan dulu Bapak Ibu. Kita praktekkan kalau di dalam sekolah kita ada suatu masalah. Oh iya, ada suatu masalah. Kemudian kita akan alami, kita lakukan sebelum kita serba kasus saja. Ini memilih Bu Fitri mau memilih apa? Oh gitu. Yang dilaporkan itu katanya bermain kertas, meja. Jadi ceritanya jadi nyampah gitu. Ambil ya kan di bawah. Anak-anak, kita belajar di pagi ini. Skenario begitu, Pak. Itu dari gurunya. Dan Bu Fitri anak yang nakal gitu. Mbak Fitri, Pak belajar berhitung ya? Pak duduknya di bawah situ. Duduknya di bawah situ. Iya, boleh. Iya, coba enak. Duduknya ya di tempat kursinya biar enak dalam belajarnya. Kalau di bawah situ? Nggak mau. Oh, lah kenapa di bawah? Enak di bawah. Oh, enak di bawah. Kalau mau melanjutkan yang lain.
kita di dalam kelas juga bermain, tetapi pada saat kita belajar duduknya tetap di tempat duduknya sendiri. Kalau misalkan bermain di bawah, nanti yang lain tidak bisa mendengarkan karena bermain sendiri. Dari umpan baliknya dari Mbak Fitrinya. Iya Pak, tadi aja. Saya akan duduk ini di kursi. Oke. Saya mainnya saat jam istirahat. Ya. Kalau saya Fadil dan sendiri ini tadi yang disampaikan Bu Fitri sebagai Mbak Fitri dan Fadil adalah seorang guru yang ada permasalahan gitu, yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar. Ternyata ada anak yang bermain kertas, terus kelihatan dari gurunya, kemudian dilihat apa yang menggunakan kertas, kemudian disuruh untuk berdiri dan dari Pak Guru memberikan pertanyaan. Ini salah satu dari kita sebagai seorang guru. Ini perlu adanya yang namanya keyakinan. Bahwa yang pertama adalah keyakinan identitas. Menanyakan ini apakah yang membuat kertas ini ternyata siapa ya? Ya, oh ternyata Mbak Fitri. Ini berarti keyakinan dari pertama kali kita identitas dulu. Dimana kalau membuat kesalahan pasti yang pertama adalah identitas. Yang kedua adalah permasalahan tersebut tentu saja ada solusi. Tentu saja. Selanjutnya ini pendidikan sekolah. Iya. Lanjut Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat satu peran dari Pak Hasil dan Bu Fitri. Terima kasih Pak Hasil dan Bu Fitri. Untuk selanjutnya dari aksi nyata modul budaya positif, kita sebagai seorang guru tentu saja bergerak dan membedakan. Pengertian dari budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan diri besar yang diterapkan di sekolah. Sebagai seorang guru kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga peserta didik dapat mengekspresikan potensi yang mereka miliki. Budaya positif mempunyai salah satunya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan hidup besar. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sebagai seorang guru kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga peserta didik dapat mengekspresikan potensi yang mereka miliki. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Ini Bapak Ibu bisa melihat anak didiknya, melihat dari anak didiknya, kita bisa menuangkannya ketika mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak ini? Banyak orang menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, patuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, disiplin dipandang sesuatu yang dilakukan seorang
Selanjutnya adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi dalam menjalankan aturan atau keyakinan. Bila mana terjadi suatu pelanggaran, kita harus meninjau ulang apakah tindakan sesuai pelanggaran tersebut, apakah tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Ya, sambil tadi kita mengenal disiplin, tentu saja yang menjadi kita anak-anak kita adalah tentang peraturan semua. Apakah selama ini anak-anak menjalankan semua itu? Bapak Ibu bisa menjawab. Kalau yang sering terjadi itu adalah ketika upacara pembinaan, peraturan sekolah menyatakan bahwa setiap murid ketika melakukan upacara adalah dengan memakai topi, dasi, dan berpakaian atribut lengkap. Tapi ada beberapa murid yang mungkin topinya ketinggalan atau dasinya ketinggalan, sehingga mereka melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Itu anak mungkin bisa mendapatkan konsekuensi atau hukuman atau restitusi yang sesuai dengan kesalahan mereka. Mungkin dari warga atau bersih atau warga masih di seputar budaya positif. Ini kan juga ada pelanggaran aturan yang harus dipenuhi oleh anak. Bedanya salah satu. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu budaya positif yang diciptakan dari kesepakatan bersama antara guru dan murid. Apa perbedaan tata tertib kelas dan keyakinan kelas? Tata tertib memiliki makna aturan yang harus ditaati agar proses keadilan berhasil dengan matang. Sedangkan keyakinan berdasarkan kepercayaan atas kesepakatan yang dibuat antara guru dengan murid. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau bisa menyampaikan pendapat. Kalau keyakinan ini yang jelas sudah kita praktekkan kemarin pada saat pendampingan, dan juga di samping ini yang sudah kami tulis dalam kelas, ya, itu yang sudah kami tuangkan dalam video. Ada pertanyaan? Tidak ya? Dilanjut. Kapan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup. Ini kalimatnya adalah survival dalam pramuka, terdiri dari kebutuhan fisiologis antara lain kesehatan, rumah dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan mempertahankan hidup dan rasa aman. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan merasa bahagia dari kelompok. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan yang akan menderita kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan yang mencari kesenangan bermain
dan tertawa. Pada dasarnya semua tingkah laku yang dilakukan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Ya, ini dalam segitiga diskusi Bapak Ibu, kita pahami yang tadi Bu Ida tentang kontrol. Mengontrol yang pertama adalah 5 posisi kontrol antara lain. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga menjadi teman. Yang keempat menjadi pemantau. Dan kelima adalah manajer. Dan hubungan. Ya. Dari 5 kontrol ini, apakah dari Bapak Ibu yang tepat yang mana? Di posisi yang mana? Ya. Mungkin Pak Hajo di posisi yang mana Pak? Ya. Maksudnya begini nanti pada dengan dari 5 kontrol ini yang mana? Sebagai manajer Pak, dulu posisi kontrol dulu yang sebaiknya itu sebagai manajer. Alasannya bagaimana? Alasannya tidak sebagai penghukum, yaitu dulu menghukum anak yang salah tidak boleh. Terus yang membuat anak merasa bersalah juga tidak boleh. Dan sebagai teman juga bisa, sebagai tapi yang paling baik itu posisi kontrol dulu dan sebagai manajer. Itu Pak. Ya, terima kasih. Muslim atau pertanian menjadi yang mana pun. Jadi 5 kontrol itu atau Pak Hajo yang mana Pak? Yang mana? Selain sebagai manajer, teman, sebagai pendukung pun juga bisa, dikarenakan untuk mendisiplinkan anak. Jadi perlu kiranya ada hukuman supaya anak itu tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi ada juga sifatnya hukuman biar tidak berulang lagi. Monggo ya, Sama dengan kegiatan manajer. Ini yang jelas kami guru penggerak di dalam 5 restitusi ini yang memang dikenalkan apa yang disampaikan itu ya, yaitu lebihnya ke manajer dengan kurikulum merdeka yang sekarang ini memang anak itu jauh ke depan. Jadi kita tahu anak itu sudah tahu, kita bisa lihat bakat dan minatnya. Tapi ketika berbuat kesalahan ini tidaklah kita bingung, kita menempatkan diri kita ya bisa menjadi teman, terutama jadi teman. Perkataan kita itu bisa dipercaya pada murid kita, karena guru adalah tugasnya adalah menuntut sesuai dengan filosofi tadi. Ingat sesuatu lodo, emati omong-omong dan tuntuli. Kalau memantau ini melihat keadaan yang kita lihat dari anak-anak kita, sejauh mana anak-anak kita itu melakukan kesalahan itu fatal atau tidak. Kalau tidak ya tentu saja hukumannya tidak terlalu jauh. Karena di dalam pembelajaran guru penggerak sendiri untuk menghukum saja, untuk anak kita dihukum itu kita jangan sampai menghukum. Justru kita mengumumkan balik kepada anak kita, mengakui kesalahannya sendiri, jujur dengan keadaan yang dia terima hari itu, dan mau mengakui
dia sendiri tanpa harus dia ada kata di dalam benaknya dia itu ada trauma. Dia begitu dibedakan ya. Mohon izin kayak ya. Jadi kita sebagai guru ditempatkan mana saja yang jelas menghukum anak jangan terlalu berlebihan. Intinya biar anak tidak ada rasa trauma. Itu untuk 50 kontrol di bawah Ibu sudah jelas ya, sudah dengar. Jadi pengertian menghukum ini seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini yang jangan kita lakukan Bapak Ibu. Jangan sampai kita melakukan hukuman fisik. Kalau dulu guru yang saya pernah mengalami hal kekerasan itu juga pernah, tetapi lama-lama kita tarik lurus dengan lurusnya, itu ternyata kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah karena sudah menggantung. Ya, lanjut. Kata-kata yang digunakan antara lain patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kata-kata penghukum. Biasanya dengan nada otot begitu dan menunjuk begitu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengalaminya di SD dulu di SD kita mengalami di SMP juga perlakuan seperti itu. Ya ditunjuk-tunjuk di botol-botol itu begitu. Jadi hal seperti itu kita ubah pemikiran kita untuk jauh ke depan tidak seperti itu. Bisa dilanjutkan. Membuat merasa bersalah pada posisi ini bisa menggunakan suara yang tadi kemarin saya lihat Pak Hajo dengan Mas Askan, gimana Mas Askan itu sudah luar biasa. Jangan emosi Mas Askan, minum dulu Mas Askan. Ini adalah suatu penerapan yang diterapkan oleh Pak Hajo. Kursi juga sama. Terus masalah sing sabar ya. Rupanya juga sama mungkin ya Bu ya. Mungkin bahwa Ibu sudah mengalami itu karena anak punya kita lihat pada psikologi anak itu juga berpengaruh. Kalau kita marah, anak marah kita marah dan itu juga ada titik tolaknya. Biarlah anak itu sebagai api, kita yang jadi airnya. Setuju ya Bapak Ibu? Oke. Jadi kita dengan suara lembut, biar anak merasa bersalah, tapi kita dengan kata-kata lanjutkan kita. Kata-kata yang digunakan antara lain bahwa Ibu kecewa sekali sama kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, bagaimana jika orang tua tahu kamu berbuat begini. Dengan kata-kata ini setuju ya? Oke, lanjutkan. Membuat merasa bersalah. Iya. Iya Bu. Ya boleh. Oh. Merasa bersalah. Iya. Bisa menyebabkan menyadari kesalahan. Iya. Oh. Membuat rasa bersalah. Intinya bahwa kita bersama-sama meyakini bahwa untuk meyakinkan bahwa anak itu dia merasakan kesalahan dia sendiri. Iya, menyadari akan kesalahan. Ini salah satu kata-kata yang untuk memotivasi. Ayo bantulah Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu dan mungkin dengan kata-kata yang lain monggo bisa. Tidak harus menggunakan contoh seperti itu. Kalimat yang lembutnya banyak sekali. Seperti yang saya alami di sekolah, saya juga mengalami. Kita bisa contohkan, bisa mensebu sendiri. Ini salah satu untuk kita sebagai teman begini. Contoh ini contohnya. Seperti ikan begitu berenang gitu kan. 1, 2, 3, tos dulu, ya, terus saling begitu. Kalau kalian belum salaman,
Itu salah satu bentuk dari kita mengambil begini boleh. Mungkin bisa diperhatikan Pak, maksudnya begini Pak. Ini nasi kita bisa lihat anak. Iya, kayak gini boleh Pak. Ini belum calon gitu. Ini kalau kita dengan orang kita akan terasa nyaman itu dengan Bapak. Saya banter masih gampang, Ini Pak. Ini dia tos. Ini kok boleh ya? Ini boleh. Terus tos. Terus bersama. Iya boleh. Kita tangan. Ini salah satu yang baru kemarin saya lakukan. Ini oleh-olehnya dari ibu. Mungkin dengan yang lain monggo bisa divariasikan. Ini sebagai bentuk bahwa kita menyamankan anak kita di suatu proses pembelajaran. Artinya memposisikan kita sebagai teman. Artinya kita sebagai guru itu bisa memposisikan sebagai teman. Iya. Terima kasih. Lanjut Bu. Nah kalau pemantau ini Bapak Ibu sikapnya mengawasi. Pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab penuh atas perilaku orang yang kita awasi. Memang banyak masalah Bapak Ibu. Saya juga kaget pada saat itu sedikit saja kemarin itu sampai beluarnya naik ke atas ada kebakaran gitu. Ya saya sudah langsung refleks gitu. Langsung lari menyelesaikan masalah dengan Pak Hasil dan rekan semua. Makanya ada bentuk kerjasama. Lanjut saja dulu. Ada suatu masalah kita selesaikan. Kata-kata yang digunakan, jadi peraturan apa yang kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya apa. Posisi teman ya biasanya dengan ada yang datang. Kita kalau dengan teman itu saling begitu tadi kita akrab gitu dengan apa. Posisinya dengan teman sebagai teman. Kalau kita manajer ya mau tidak mau ya yang salahkan tadi di dalam video tadi. Ya lanjut. Ya, ini yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru membuat bersama dengan murid mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya sendiri. Tanpa kita harus tadi sampaikan di ya sampaikan bilang bahwa tanpa kita harus murid itu salah juga. Biarkan anak yang mengakui sendiri. Ya, kata-kata Naur itu segitiga, kata-katanya tadi adalah apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa ada pada dirimu. Pada posisi manajer murid menjadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya yang telah dia perbuat. Mungkin setuju ya Bapak Ibu? Lanjut. 6 restitusi segitiga. Ada segitiga restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas. Tadi saya sudah sampaikan. Kalau meyakini bahwa identitasnya sendiri, saya tahu bahwa diri saya ada nama siapa, tapi Mbak Fitri sudah mengakui secara otomatis nama saya Mbak Fitri Pak, saya Fitri Pak yang melakukan itu sudah menstabilkan identitasnya, namanya sendiri mengakui gitu. Saya Pak, secara tidak langsung itu menyebutkan nama itu sudah meyakinkan dirinya, saya. Kemudian validitas tindakan yang salah, the validate the misbah. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan Sikh atau the belief, meyakini menanyakan keyakinan sendiri. Menstabilkan identitas atau establish the identity bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kemudian kata-kata yang diucapkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang semua sempurna. Ini kata-kata seperti ini orang masih salah Pak, tapi ini orang masih sempurna. Itu dari buyanya juga begitu.
dirimu sendiri. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita termotivasi secara internal. Pada teori ini, anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kata-kata yang diucapkan adalah apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, dan apa bayangan kita tentang kelas ideal. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Ya. Guru udara, guru cendrawasih, cukup setia dan terima kasih. Itu Bapak Ibu, salah satunya untuk kegiatan positif pada siang hari ini. Ya, coba kita tepuk semangat Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Kurang lebihnya saya minta terima kasih apabila dalam suatu saat saya menyampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada mungkin dari hal yang positif sebetulnya saya akan menyampaikan, tidak hanya dari segi di sekolah, tidak hanya murid saja Bapak Ibu, juga kita sendiri. Nanti dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Untuk penguatan bisa kamu mohon dari Ibu Kepala semua. Terima kasih Pak Amin yang hari ini bersedia mendiseminasikan apa yang didapat dari program guru penggerak untuk pembelajaran ketika teman-teman. Ini semoga dari apa yang diberikan Pak Amin bisa berguna untuk kita semua. Sehingga ketika kita menangani anak itu kita bukan sebagai penghukum ya Pak ya, tetapi kita adalah memposisikan kita sebagai manajer di situ, ya. Memposisikan kita sebagai manajer di mana kita sebagai seorang manajer bukan ini ya, memposisikan kita membuat anak itu untuk menyadari akan kesalahan sehingga besok lagi anak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Betul nggak ya Pak? Demikian penguatan dari saya. Saya serahkan kembali ke Pak. Teman-teman semuanya, kita sedang mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, khususnya untuk budaya positif. Kekurangan dan kelebihan ini hanya manusia yang takut, tapi semuanya kesempurnaan yang milik Allah. Terus selanjutnya untuk penutup saya akan kembali lagi kepada moderator yang disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Amin Surono SPD SG yang telah melakukan presentasi diseminasi budaya positif di SD Negeri Bulangsari. Semoga pertemuan kita hari ini banyak yang kita dapatkan, banyak hal-hal positif yang kita dapatkan dan otomatis menjadi kita dan sekolah kita juga murid-murid menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semoga pertemuan hari ini semakin berkah dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tidak tahu. Masa kamu lupa? Kemarin kamu tidak mengerjakan apa? Mengerjakan PR. Oh, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kesian. Di rumah ada siapa? Ada yang membantu tidak mengerjakan PR? Tidak ada. Bagaimana caranya agar kamu tidak mengulangi kesalahan tersebut? Jadi kamu semangat belajarnya ya. Kalau bisa nanti kakakmu atau mungkin ibumu yang ada di rumah atau kamu, kalau bisa membantu kamu mengerjakan PR juga ya, untuk membimbing, bukan mengisi jawaban tetapi untuk membimbing ya, biar kamu tidak lagi seperti teman-teman yang lain ya, lupa mengerjakan ya. Semangat ya, semangat ya. Perasaanmu ketika Mas Adrian mengakui kesalahan sendiri? Perasaanku senang Pak, sudah diperhatikan Pak Guru. Ya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya Berjanji tidak akan mengulangi lagi ya. Ya, semangat ya Mas Adrian.